malam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang membahas tentang data warehouse dan business intelligence dari manajemen database. Kenalkan, sebelumnya nama saya Sani Sonata Penila. Oke, baik, saya akan memulai. Data warehouse menurut Gunadi dan Widianto menjelaskan jika data warehouse merupakan sebuah basis data komprehensif yang mendukung semua analisis keputusan yang diperlukan oleh suatu perusahaan dengan menyediakan ringkasan rincian informasi. Penyimpanan sistem informasi pada data warehouse terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arsitektur teknologi informasinya, diantaranya arsitektur tersentralisasi, kedua arsitektur desentralisasi, ketiga arsitektur client atau server, keempat arsitektur cloud. Selanjutnya, arsitektur data warehouse. Pertama, arsitektur data warehouse umum. Kedua, arsitektur data warehouse 2 tingkat. Data warehouse umum ada beberapa bagian. Kita bisa melihat program manajemen, project data, budget dan procurement, human resource first, other data, executive manager, program manager, administrative staff, pilot staff, public information. Dari arsitektur data warehouse 2 tingkat ada dibagi beberapa: source layer, data staging, data warehouse layer, dan analisis. Selanjutnya, arsitektur data warehouse ada beberapa di sini. Yang pertama itu client yang paling penting, kedua lanjut ke web atau server. Dari web server itu dibagi lagi menjadi web page, application server, dan data warehouse. Selanjutnya, business intelligence adalah sekumpulan proses analisis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Ada 5 konsep dasar business intelligence. 1. Data sourcing. 2. Data analysis. 3. Situation awareness. 4. Risk analysis. 5. Decision support. Arsitektur business intelligence ada beberapa bagian. Kita bisa melihat di situ ada operational system, external data. Dari itu semua juga bisa dibagi menjadi ETL tools, data warehouse, logistik, marketing, performance evaluation. Dan situ semua bisa dirangkum menjadi multimediation groups. Kedua, exploratory data analysis. Ketiga, time service analysis. Keempat, data mining. Kelima, optimization. Selanjutnya, hubungan business intelligence dan data warehouse. Business intelligence dan data warehouse sangat terkait satu sama lain. Di antaranya, data warehouse berfungsi sebagai gudang sentral di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, dibersihkan dan diatur agar konsisten. Terus, business intelligence bermanfaat data tersebut untuk analisis, pelaporan, visualisasi, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, data warehouse menyediakan fondasi data yang berstruktur, dan business intelligence menggunakan fondasi itu untuk mengubah data menjadi insight yang berguna. Penelitian oleh Sirol menunjukkan bahwa komponen-komponen data warehouse seperti kualitas data, kinerja query, dan integrasi data real-time secara langsung mempengaruhi hasil intelligence dalam pengambilan keputusan organisasi. Artinya, semakin baik struktur dan kualitas dari data warehouse, semakin baik pula output business intelligence-nya. Selanjutnya, 5 langkah pada business intelligence dan data warehouse. 1. Register. 2. Collect atau mengumpulkan data. 3. Analisis. 4. Distribusi. 5. Respons. Contoh hubungan antara business intelligence dan data warehouse.
Contohnya antara business intelligence dengan data warehouse ke dalam bentuk business intelligence tools atau big tools, diantaranya dapat berupa online Agentical Processing atau OLAP dan Customer Relationship Management atau CRM. Di dalam implementasi OLAP, data warehouse dapat bertindak sebagai sistem yang bertugas untuk mengumpulkan data-data transaksional dari berbagai sumber data sebelum kemudian diolah dan dianalisis. Baik, dari penjelasan saya, sekian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih.